Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Midrawati Hasibuan, SPDMM dengan NIDN 0129078102. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Al-Wasdiyah Labuan Batu di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Salah satu mata kuliah saya di semester ganjil yaitu metodologi penelitian yang dibebankan kepada semester 7 dengan beban SKS adalah 3 SKS. Baiklah, di sini CPL Prodi, CPL lulusan diharapkan kepada mahasiswa. Satu, mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab terhadap bidang keahliannya. Yang kedua, menguasai konsep-konsep metodologi penelitian. Yang ketiga, mampu menyusun laporan tugas akhir. Yang keempat, menguasai penelitian baik itu di bidang ilmu manajemen maupun di bidang lainnya. Kemudian dari CPL lulusan tersebut, maka diturunkan kepada CPL MK mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat membuat sebuah laporan tugas akhir yang akan nantinya menjadi sebuah skripsi. Yang kedua, dapat menguasai metodologi penelitian. Adapun deskripsi mata kuliah metofel ini yaitu mahasiswa tersebut dapat melakukan penelitian yang baik itu penelitian secara kualitatif maupun penelitian secara kuantitatif, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari yang nantinya akan menjadi tugas akhir mereka. Kemudian metode pengajaran saya ada 3. Yang pertama, tidak lepas dari referensi buku-buku yang saya pakai dalam metofel ini. Yang kedua, tentang interaksi dengan mahasiswa, yaitu tanya jawab pada saat pembelajaran. Yang ketiga, yaitu asesmen atau penilaian, yang mana disepakati pada saat kontrak perkuliahan dimulai, di mana penilaiannya itu ada tugas, ada kuis, ada UAS, dan ada UTS dan ada UAS. Nah, kehadiran mahasiswa merupakan nilai yang paling besar, yaitu sebesar 10%, kemudian nilai tugas nantinya 5%, kemudian tugas UTS-nya itu 10% dan UAS-nya itu 40%. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan laporan akhirnya ini setelah mereka nanti selesai di semester 7, sehingga untuk selanjutnya mereka sudah bisa menghasilkan penelitian atau judul-judul yang baik itu dia metodologi penelitian yang secara kualitatif maupun penelitian secara kuantitatif. Nah, sebelum di sini akan dijelaskan apa saja yang akan diadakan mahasiswa untuk mengadakan penelitian. Sebelum mengajukan judul penelitian untuk laporannya nanti, mereka harus dapat menentukan atau memilih masalah atau studi kasusnya, merumuskan masalahnya, kemudian menyusun laporannya, kemudian mengolah datanya. Setelah itu dianalisis dengan teknik analisis yang baik, kemudian dilakukanlah pembahasan. Setelah diadakan pembahasan, kemudian dibuat kesimpulan dari hasil laporan tugas akhir mereka itu. Baik itu dia secara penelitian secara kuantitatif maupun penelitian secara kualitatif. Baik, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan mata kuliah metodologi penelitian beserta mahasiswa. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membacakan surat As-Saff seperti biasa ya. Mari kita mulai baca surat As-Saffnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan absen dulu ya. Nur Hafifah Pulungan. Oke, Nur Hasana Rambe. Vera Hartati. Auzi Faradila. Siti Aliza. Melisa. Hadir, Bu. Melisa Gustina ya. Ya, Bu. Oke, Silvi Kudro. Sri Rezeki Handayani, Puan Maharani, Cici Ratna Dewi, Dita, Atika, ini yang mana orangnya? Atika, nggak datang. Apa Sakit, Bu. kabarnya? Sakit, Bu. Sakit. Oh sakit. Amara, Izin, Bu. izin. Kosmanya juga nggak datang nih saya lihat nih. Iya, Ada apa kabarnya dengan Kosmanya ini? Kenapa nggak datang hari ini? Oh, lagi pergi ya? Iya, Bu. Oke, udahlah, nggak apa-apa. Oke, nah, sebelum materi kita ini, minggu dahulu, minggu kemarin, ya, kita sudah membuat kontrak perkuliahan yang kita sudah sama sepakati, ya. Kemudian juga saya sudah jelaskan tentang apa itu metodologi penelitian. Oke, nah, sekarang kita lanjutkan tentang metodologi penelitian kualitatif. Karena metodologi penelitian itu kan ada dua, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, metodologi penelitian kualitatif ini yang kita bahas adalah pertama, nanti kita bahas tentang jenis-jenisnya, kemudian bagaimana menganalisis datanya, kemudian penarikan kesimpulannya, ya. Bu. Jadi, bedakah penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Pasti ada bedanya. Kalau kualitatif itu biasanya kita melihat tentang yang ada kejadian-kejadian. Misalkan kita itu melihat kejadian alam, misalkan kita analisis kenapa bisa terjadi kejadian ini begini-begini kan gitu. Kalau dia kuantitatif, berarti kalau berarti ada perhitungan dia. Nah, bisa aja mencari perbandingan, ya, perbandingan. Misalkan dari yang satu dengan yang lain, perbandingannya yang mau kita cari, sehingga nanti ada pengaruhnya berapa persen, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas untuk penelitian kuantitatifnya di minggu depan. Ini kualitatifnya dulu ya, oke? Nah, apa aja itu? Nah, kita lihat. Nah, definisi penelitian kualitatif. Ada 3 penelitian yang pengertiannya. Bisa lihat? Bisa, Bu. Kurang ini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, yang pertama ada eksploratif. Apa itu? Eksploratif, yaitu penelitian kuantitatif. Kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang belum dipahami dengan baik. Oke, yang kedua ada deskriptif, berarti deskriptif. Penelitian kualitatif Menggambarkan secara detail fenomena yang diteliti, termasuk pengalaman, perspektif, dan makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Oke, yang ketiga ada interaktif. Nah, interaktif yaitu penelitian kualitatif Interpretatif. ya. Penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi, makna, dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek. Iya, nah itu tadi yang saya katakan. Jadi kita kalau kualitatif ini melihat dari kejadian, fenomena alam.
Boleh juga Bu, pengalaman pribadi kita buat jadi penelitian, boleh, tapi jangan yang pribadinya yang terlalu ini ya. Misalkan kita pada saat waktu magang, nah kan kita kan ada pernah magang, Iya, Bu. ya. Pada saat magang kita ada menemukan misalkan kejadian entah kita waktu magang itu kita dengan atasan bagaimana gitu kan, dengan yang karyawannya itu. Nah, oke. Nah, pada saat kalian waktu magang, nah mungkin kan ada kita ngalami dengan atasan perasaan kita tentang bagaimana dia dengan karyawannya atau kita dengan karyawan situ di lingkungan itu ya kan, bisa nggak dijadikan penelitian ya? Nah, bisa aja, tapi kita lihat dulu nanti dia apakah dia masuk ke kuantitatif atau ke kualitatif ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang karakteristik penelitian kualitatif, ada yang secara holistik, ada secara naturalistik, kemudian ada secara induktif. Oke, nanti bisa dilihat sendiri ya. Dari bisa dilihat ya. Kita baca. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis penelitian kualitatif ada 4. Yang pertama Grafi. Ya, Etnografi. Kemudian yang kedua fenomenologi. Oke, yang ketiga grounded theory. Yang keempat studi kasus. Nah, kalau kita manajemen kebanyakan itu kita harus meneliti tentang studi kasus. Apalagi kita manajemen ini kan memang harus mencari kasus apa sih gitu kan. Bisa aja sekarang ini banyak UMKM yang udah bersebar, banyak buka tentang kuliner. Iya. Nah, studi kasusnya mau kita lihat apa? Ya pelayanannya, atau konsumennya, atau minat belinya, atau cita rasanya. Nah, itu jadi studi kasus bisa. Ya, kenapa sih banyak mereka ke tempat KP ini misalkan, KP Bapak itu apa ya? Nah, kan pasti kan itu studi kasus namanya ya. Oke, kemudian kita lanjut tentang teknik pengumpulan data. Nah, kalau teknik pengumpulan data itu bisa dengan observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, yang observasi ini berarti harus kita terjun langsung. Kita lihat langsung. Misalkan kita mau meneliti di suatu perusahaan. Nah, kita harus datang dulu ke perusahaan tersebut, tapi tidak langsung ke atasannya. Tapi kita harus dulu jumpai di bagian security-nya, minta izin. Bolehkah saya membuat penelitian di sini, Bapak? Atau misalkan, kalau misalkan Ibu, ya kan? Kita izin dulu, jangan langsung kita masuk tanpa ada permisi. Observasi itu langsung ya. Kemudian apa lagi? Wawancara. Nah, wawancara ini berarti setelah kita dapat izin, diperbolehkan, kita bisa wawancara. Boleh siapa yang mau kita wawancara? Nah, kalau kita mau karyawannya yang mau kita teliti, menjadikan penelitian kita, mau kita jadikan penelitian tentang karyawannya, berarti yang kita wawancara tentang karyawannya. Kalau misalkan kita mau meneliti tentang atasannya, tapi itu nggak mungkin ya, kalau atasannya yang mau kita teliti kan nggak mungkin juga. Ya, kalau misalkan di perusahaan yang dia bentuknya apa ya kita katakan perusahaan yang dia masih di bawah BUMN ya masih bisa. Tapi kalau di luar dari perusahaan BUMN bisa kita teliti sih tentang pimpinan terhadap karyawan. Ya, contohnya apa coba dulu? Yang udah magang, ayo. Yang pernah magang di perusahaan atau yang magang di bukan perusahaan misalkan. Yang di tempat perusahaan berarti yang kalau perusahaan kan BUMN itu perusahaan ya, di perbankan, di bank misal, di PT Pegadaian, di PT SHJ ya, ada ya. Terus PT apa lagi? PT yang udah magang di antara yang tiga inilah. Ada yang udah magang. Kemarin yang waktu semester kemarin itu udah magang lah. Atau kan kita kan sebelum semester 7 ini kan kita udah magang duluan kan? Iya kan? Magang dulu kan? Iya, Bu. Nah, baru kita masuk ke semester 7 mempelajari mata kuliah metodologi penelitian. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat kamu semuanya membuat
judul atau mau jadi skripsi, nah, sudah tahu apa langkah-langkahnya. Oke. Kemudian dokumentasi perlu, sangat perlu. Kenapa? Ini jadi barang buktinya. Kamu sudah wawancara tadi sama Bapak Sapam atau Bapak Security-nya. Kamu foto boleh. Kamu foto juga perusahaannya. Kamu foto dengan siapa kamu jumpa waktu wawancara. Harus ada. Nggak boleh nggak ada pakai dokumentasi. Itu wajib ada dokumentasinya. Bahwasanya memang betul mengadakan penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, ada analisis data kualitatif. Nah, ada berapa kita analisis? Ada 3. Misalkan reduksi data. Kemudian penyajian data. Nah, dalam bentuk apa mau kita sajikan? Boleh nanti dalam bentuk grafik, boleh dalam bentuk diagram, boleh dalam bentuk tabel. Kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram yang begini ya kan? Oke. Kemudian penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulannya ini kalau sudah selesai kita sajikan data, baru kita tarik kesimpulannya. Oke, sampai situ paham? Paham, Bu. Paham. Kita lanjut. Nah, ini paling penting. Nah, ini kenapa saya katakan paling penting ini? Karena antara dua ini tidak bisa dilepaskan. Harus ada valid, berarti ada reliable. Kalau sudah valid, berarti sudah reliable. Ya, validitas itu apa maksudnya? Kita harus memvalid kuesioner atau angket yang mau kita bagikan ke, misalkan ke karyawan, misalkan kepada konsumen. Nah, itu harus kita buat dulu pertanyaannya yang harus valid, gitu ya. Kemudian setelah kita validitas, baru kita reliabilitas. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Kemudian kesimpulan. Nah, setelah kita buat tadi validitasnya, reliabilitasnya, sudah kita sajikan datanya, baru kita bisa buat kesimpulan. Nah, sampai di sini paham? Oke, kalau paham, boleh mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya nih tentang ini, boleh? Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, Bu. Oke. Gimana cara kita untuk mengukur data itu valid, Bu? Menyatakan data itu valid. Oke. Jadi kalau supaya data kita valid gini, kita kan mau buat kuesioner nih. Kuesioner itu kan bentuk pertanyaan dari variabel yang mau kita cari. Misalkan kita ada 3 variabel. Nah, variabel pertama, apa sih yang mau kita cari? Misalkan tentang motivasi, ya. Nah, kita buat dulu pertanyaannya tentang motivasi. Nah, kira-kira berapa ya, Bu, pertanyaannya? Kalau menurut saya, gitu kan, supaya lebih balance nantinya, jangan dibuat, misalkan yang ini 5, yang pertama, variabel pertama 5, variabel kedua dibuat 9, misal nih, variabel ketiganya 10. Nah, nanti ini takutnya dia tidak balance. Kenapa? Yang pertama kok lebih sedikit gitu. Takutnya yang 5 ini semua menjawab, kan ada pakai skala ya, skala penilaiannya. Ada pakai skala penilaiannya 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, kan gitu kan? Iya, Bu. Nah, takutnya semua menjawab tidak setuju. Yang 5-5, atau ada 2 yang menjawab setuju. Misalkan kita mengharapkan supaya pertanyaan kita ini dijawabnya setuju semua, tetapi lari, nggak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan? Yang kedua, variabel kedua ternyata yang kita inginkan, mungkin di sini hanya menjawab sekian orang yang menjawabnya cuma sini, kan gitu kan? Tahu-tahu semuanya menjawab setuju gitu. Jadi nanti terakhirnya yang variabel 1 yang mau kita jadikan penelitian kita ini nggak valid gitu. Sama variabel yang lain. Iya. Nah, sebaiknya bagaimana, Bu? Sebaiknya kalau memang kita mau buat sama, ya kita buat aja sama. Yang variabel 1 10, variabel keduanya 10, variabel ketiganya 10. Bu, kalau 5 semuanya, kalau menurut saya kalau 5 sangat sedikit sekali. Bolehlah ditambah. Misalkan 8 gitu ya. Nanti walaupun dia ada yang tidak valid di antara yang ini, nanti bisa jadi yang lain akan menutupin sehingga valid gitu. Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi harus sesuai pertanyaannya ya. Jadi kalau motivasi kita cari pertanyaan tentang motivasi. Kalau misalkan tentang disiplin kita cari pertanyaan tentang disiplin. Itulah seterusnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi? Ayo.
Bagus sekali pertanyaannya si Meli ini. Terima kasih, Bu. Iya, karena itu sangat penting pertanyaan tentang valid gini. Karena nanti banyak penelitian itu salahnya nanti di validitas. Setelah disebar angket, kemudian diolah datanya, setelah diolah ternyata tidak valid. Nah, kita akan mengulang lagi supaya soal itu kita valid lagi, kita bagikan lagi gitu. Jadi supaya jangan ada pengulangan membagikan angket. Nah, itu tadi saran saya. Kalau bisa dibuat sama gitu, jangan ada perbedaan ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi Bu pertanyaan. Ayo, siapa lagi yang membuat pertanyaan? Boleh yang lain, siapa? Kira-kira? Ya. Oke, ada lagi. Udah bagus sekali pertanyaan tadi saudari Meli ini. Ayo, ada lagi. Saya, Bu. Oke, si Nur Hasan. Iya, Bu. Oke, apa itu Nur Hasan? Judul, Bu. Mm-mm. Apa yang harus diperhatikan? Oke, sebelum kita mengajukan judul Bu, atau sebelum saya mencari judul Bu, apa yang harus saya perhatikan gitu ya? Oke, nah sebelum kita membuat judul itu, kira-kira kita harus tahu dulu latar belakangnya. Apa yang mau kita teliti? Kalau misalkan tentang konsumen, misalkan nih, ada di sana baru buka UMKM, tapi kok banyak kali peminat belinya. Apa ya kira-kira gitu. Nah, harus tahu kita harus tahu dulu latar belakangnya. Sehingga kita nanti tujuan kita mengambil judul itu, kita tahu latar belakang kenapa kita mengambil judul tersebut. Nah, berarti yang pertama harus tahu dulu latar belakang kita mengambil judul itu. Atau latar belakang ya, kejadian apa gitu. Misalkan Bu, saya mau meneliti tentang kejadian Bu, tentang misalkan gempa bumi. Nah, apa terjadi, latar belakang apa yang menjadikan gempa bumi? Harus tahu dulu. Misalkan ya, kan itu kan. Berarti yang utama itu harus tahu latar belakangnya dulu. Ya, baru kita, oh ternyata kenapa sih banyak peminatnya di situ? Oh ternyata pelayanannya bagus. Oh ternyata banyak jenis ragamnya. Oh ternyata dan sebagainya, gitu ya. Oke? Paham, saudari Nur Hasanah? Oke. Ya, siapa lagi Ibu? Ayo, ada lagi? Boleh yang lain? Nah. Ayo. Siapa? Ayo, coba dulu si Nur Hafifah. Kayaknya tadi pertanyaannya ada di dalam hati tapi tidak tersebutkan. Tidak terungkap. Kayaknya udah mau bertanya tapi takut ini ya. Oke, ayo Bu, saudari Nur Hafifah. Itu dalam mengelola data kita itu menghitungnya secara manual atau pakai aplikasi tertentu. Oke, nah kalau kita di manajemen itu biasanya menggunakan, sekarang udah ada. Kalau masa-masa di tahun 2004 ya, mungkin belum ini ya. Ini berlakunya aplikasi ini sudah ada di tahun 2019 ya. Ada aplikasi nama aplikasi SPSS. Tapi di bawah tahun itu masih manual, Bu. Masih mendatanya itu kita hitung manual. Itu manual dengan menggunakan, bisa kita pakai buku dari Ari Kunto Suarsimi, yaitu metode penelitian. Ada cara perhitungan. Misalkan kita menggunakan rumus Slopin. Nah, ada dibuatnya gitunya, ya. Atau misalkan mencari rumus bagaimana Bu supaya ada rata-ratanya. Itu ada. Tapi sekarang karena adanya SPSS versi berapa gitu ya. Sekarang sudah saya, kalau nggak salah saya, itu udah ada versi 24. Ada sampai pun sekarang ini 25 gitu. Jadi dengan menggunakan aplikasi SPS ini, kita lebih mudah. Jadi data yang sudah kita dapat tadi, yang sudah kita buat dulu ke Excel dia, baru kita masukkan ke aplikasi tersebut. Nanti dari aplikasi tersebut, dia langsung terbaca. Nanti langsung kelihatan berapa rata-ratanya, berapa validitasnya, kemudian langsung ada grafiknya, ada diagramnya. Hanya kita tinggal mendeskriptifkan. Mendeskriptifkan itu apa? Mendeskriptifkan hasil dari yang kita olah tadi. Misalkan untuk variabel 1 dapat terlihat di aplikasi itu, sudah terlihat angkanya sehingga terhitungnya sekian, tabelnya sekian. Hanya kita tinggal bersekian. Ternyata terdapat pengaruh ini terhadap ini sekian gitu. Ya, nanti nampak dia. Nanti nampak juga itu ada uji normalitasnya, uji hipotesisnya, uji analisis regresi bergandanya, langsung ANAVA namanya. Nah, oke.
Kalau manual zaman sekarang sudah nggak digunakan lagi kayaknya. Kalaupun maunya aku manual aja, boleh. Tidak salah itu. Tapi waktunya gitu. Kita menghitungnya lebih lama, ya kan? Satu-satu kita hitung. Nah, untuk ini terhadap ini. Nah, kita hitung satu-satu berapa rata-ratanya, berapa ini ya gitu, hitung satu. Sudah dapat, nanti kita buatlah hubungan ini. Nah, kalau ada STS ini sudah lebih enak gitu. Ya, kan udah canggih zaman sekarang. Zaman saya dulu memang manual hitungannya, bisa sampai 2 bulan baru kelihatan hasil. Kalau sekarang sudah dapat data, sudah kita sebar angketnya tadi, sudah kita hitung berapa jumlahnya dari X1, X2 ya kan, variabel 1, variabel 2 terhadap yang satu lagi ya gitu ya, atau variabel ketiga ya. Nah, sudah dapat, kita hitunglah tuh pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai seterusnya. Sudah kita masukkan ke aplikasi STSS versi berapa. Tidak ada bedanya sih, cuman kalau dia versi yang lebih tinggi mungkin lebih cepat lagi gitu. Oke? Paham di situ, Bu? Jadi udah paham lah ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup ya, mungkin waktu kita kan sudah mulai ini ya. Jadi, nih setelah itu ada kesimpulan, sudah dibaca kesimpulannya. Nah, sebelum kita masuk minggu depan tentang penelitian kuantitatif, maka saya minta kamu semua ya buat judul kira-kira apa judulnya boleh, tapi yang penelitian kualitatif. Judul tentang penelitian kualitatif. Oke? Bu, harus Bu. Ya, kalau bisa adalah gitu. Masa belum terpikir apa kira-kira judulnya. Oke? Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Sebelum kita masuk ke penelitian itu ya, nah, berarti saya minta dulu judul-judul yang dari si Dita, si Auzi, si Sri, si Nurafifa, si Puan, harus ada judulnya. Yang lainnya juga yang tidak saya sebutkan. Boleh? Boleh, Bu. Nanti kita akan bahas gitu. Nah, kita akan bahas, Bu, bisa judul saya ini, Bu. Saya bilang kayaknya ini kurang nih gitu. Oke? Nanti udah paham. Baru kita maju ke pertemuan berikutnya tentang penelitian yang kuantitatif. Oke ya? Oke, Bu. Oke. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir hari ini walaupun ada yang tidak hadir ya. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.